kita sharing pengalaman aja lah ya sekarang gitu kan. Oh, iya, benar. Selama dulu kita kan, saya jadi atlet 25 tahun. Wah, umur saya Master banget nih, sesepuh berarti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel SKND TV. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Gak terasa ya, udah Hari keberapa ya? hari keberapa? Lupa lo. Saking iya sekarang kita kebanyakan di rumah soalnya. iya Jadi lupa hari, tanggal aja lupa. udah hari ke-10 ternyata. Ke-10 Ya ampun, Betul. terasa lama tapi kok cepet banget ya. Kebanyakan tidur di rumah terus. Ini sebagian dari ibadah ya, tapi tetap harus olahraga kita Ya, ya kan. harus. Cek channel kita yang sebelumnya. Iya, itu ada dua video kita mengenai olahraga. Iya, video kita yang sebelumnya ada. Di situ latihan pakai karet ya. Karet. Iya, betul. Mm-mm. Itu keren loh Kak, pakai karet. Iya, itu Bagus banget. Kan pegel gelang kan ya? lumayan. Kan gelang ya. Karet. Bener tuh, komen ya. Tahu nggak? Itu tuh cara tercepat. Ya, salah satu cara yang cepet juga ya buat ngebentuk otot-otot gitu. Iya. Lo sekarang ya? Nah, malah. Gimana nih selama puasa ini kan kita sharing pengalaman aja lah ya sekarang gitu kan. Oh, iya, benar. Selama 100%. dulu kita kan, saya jadi atlet 25 tahun. Wah. Wow. Umur saya Master banget nih, sesepuh berarti ya. Beda berapa tahun ya, Mas? tapi emang bener sih pas SMA gue udah ngeliat Kak Dede di koran. Tapi waktu itu pernah ngerasain gak sih di kampus pas puasa? Iya, pernah banget. Iya. Enggak lah, pasti lah. Emang Enggak, sekolahan maksudnya- libur. Kalau SD libur bos, puasa. Kalau kuliah enggak. Pasti ngerasain kalau itu. Apalagi itu kan ngerasain banget ngantuknya ya. Kenapa ya? Maksudnya biasanya kan kalau ngantuk itu habis makan, ini kenapa nggak makan-makan ngantuk? Kayak nggak ada energi gitu. Jadi kita Tapi bahas pengalaman bisa kosan. juga ngantuk karena kurang olahraga, bener nggak sih? Iya, iya, Bisa. iya. Banyakan tidur malah ngantuk malah nggak puasa. Beda sama nggak puasa. Tapi pas lagi dulu ya, lagi masih atlet aktif banget, maksudnya bawa timnas dan lain-lain. Walaupun puasa nggak berhenti kan kita latihan ya. Iya, karena kalau berhenti kita nanti dari nol lagi ya kan. Susah malah Tetap. kita bangunnya malah susah. Jadi harus tetap latihan, apapun ceritanya harus latihan. Iya, jadi kalau aku sih dulu ya latihannya tetap maksudnya sehari sekali. Tapi selama penyesuaiannya cuma sekitar 3-4 hari lah gitu kan. Itu Nah, latihan coba sehari sekali pas bilangnya. lagi masa pertandingan atau lagi standby aja gitu? Waktu itu Persiapan masa apa? pertandingan persiapan. juga mau Oh, 2012 ya? Itu udah persiapan khusus. Udah, ya maksudnya udah Oh. deket lah gitu, udah nggak Oh, bisa. ponnya sama berarti. Tapi duluan dia kayaknya deh. Gue baru sekali pon. Lalu gua 2012 Sampai lupa Kak Dede. 9 Lupa kan? Cuma 9. 6, 2000, 2004, 2008, 2012. Aku udah 5 kali pon, kamu baru 1 ya? Satu, Masih gue. kecil. Satu doang. Tapi aku manggilnya kakek. 2008 nggak masuk kalah sama masih di ya sebenarnya junior ya. Mereka ngumutin bola kita Tapi gak digaji ya? digaji. Digaji, yang penting digaji Itu yang ya kan. penting, gitu yang Nggak penting. masalah. Tapi aku tuh suka, ya itulah, seneng lah menurut aku main volley itu. Kalau dulu kan aku kan kayak di sekolah main gitu kan, terus tiba-tiba mereka jadi cabang olahraga gitu yang digaji gitu kemarin. Keren ya, keren ya. Jadi hobi yang Digaji. Tapi tetap Dibayar, kalau dibayar. Pekerjaan. menang hadiahnya beda ya. Oh. Hadiahnya individual. Oh, kita lagi bagi apa rata. ya? Apa yang kita kerjakan pada saat puasa gitu. Latihan tetap setiap hari sekali. Biasanya kan 2 kali kalau nggak puasa. Cuma kalau pas puasa ini sehari cuma sekali, tapi full gitu, maksudnya tetap banyak Itu juga. kan sehari sekali berapa jam? Nah, kalau di atletik itu tergantung dari program latihan.
Kalau misalkan program latihannya sedikit, intensitasnya tinggi, udah otomatis kan waktunya sedikit. Misalkan kayak 200 meteran 5 kali tapi full 90% maksudnya gitu kan. Mungkin kalau ditulis di ini ya, di buku program 5 kali 200 meter, yang bukan orang atletik ngelihat program apaan tuh di kedatangan gitu kan. Sementara kalau anak atletik ngelihat itu kayak nightmare gitu. Buset, 5 kali 200 meter 90%. Udah kebayang itu pasti di Masih 90% tuh Lari kecepatan. kecepatannya set gitu. sekenceng-kencengnya, secepat-cepatnya. Tapi kan Enggak, gua nah. kira 90% tuh 5 kali itu harus minimal dapat 4 kali gitu. Oh, enggak, Kuat gitu kan. kecepatannya. Kecepatannya Iya, berarti iya. tetap 5 kali ya. Tapi itu misalkan dilihat dari hasil tes parameter kita terakhir ya, gitu kan. Terbaiknya berapa 200 meter, habis itu kan 90%-nya kan lu nyampe muntah gitu kan, udah pasti Kalau puasa muntah. bukannya batal ya kalau muntah? Nah itu ntar kita bahas lagi sama Pak Ustadz. Kita ketemu Pak Kita harus Ustadz. tanya Tapi dulu, Pak. enggak, MUI, maksudnya kita harus tanya kalau MUI ini ya? kalau puasa ya enggak parah banget ya Iya. program latihannya gitu. Tapi kalau misalkan puasa biasanya latihannya sore apa pagi? Biasanya sore. Beda nih. Kalau Ah. atletik apa? Kapan? Sore atau Kalau pagi? basket sore biasanya. Sore ya. Sore. Sore ya? Kalau kalian kan kebetulan tim ya, jadi harus sama-sama terus ya sesuai gitu. Kalau aku dikembalikan ke atletnya. Kalau misalkan yang lain ambilnya biasanya sore supaya lebih deket Dekat ke dengan buka. waktu buka. Setelah selesai latihan bisa langsung buka puasa gitu kan. Kalau aku biasanya senangnya pagi. Pagi. Pagi itu berapa jam latihan? Jadi gini ya. Mulai dari jam berapa? Enggak, alasannya dulu kenapa pagi gitu kan, kita haus gitu kan. Kalau aku misalkan latihan abis sholat subuh tidur dulu gitu ya sekitar 2 jam lah, jam 8-an baru mulai ke lapangan. Ini waktu dulu waktu ikut pelatnas ke lapangan, terus mulai pemanasan dan lain-lain. Jadi kalau pagi itu aku masih punya tenaga banyak. Jadi pada saat aku ngerjain program latihan, aku tuh masih bisa full maksimal gitu kan. Karena ibaratnya secara ya belum lapar banget, belum haus Iya. banget, terus tenaga juga masih banyak Tapi gitu kan kan. Belum setelah itu kan Nah, wah, banyak yang berpikirnya, nah setelah itu gimana? Ya setelah itu kan nggak ada kegiatan lagi. Setelah selesai latihan, aku mungkin jam 8, jam 10 atau setengah 11 udah nyampe hotel lagi, mandi, tidur. itu sampai Bisa. sore gitu sampai maghrib. Ya bisa Iya, santai. Pak, edan Oh ya. enggak, Sampai maghrib. Apa ya? ya enggak. Jadi kan ini kan dikembalikan ke orangnya masing-masing. Iya sih. Tapi Iman. aku ngerjain itu ya bisa santai lah, bisa baca buku atau apa. Yang penting ibaratnya kan waktu aku di pelatnas itu rasanya yang tugas utama aku tuh yang pertama adalah latihan gitu ya. Habis itu baru yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya aku udah selesai latihan, itu kayaknya udah tenang lah gitu kan. Mau ngapa-ngapain pun gitu, tinggal istirahat sampai selesai. Untuk negaranya luar biasa. Dedikasi untuk negaranya Iya. luar biasa. Dia Kita sampai mengorbankan buka sambil diri baca sendiri. buku. Ya tapi sebenarnya santai. nggak mesti negara aja ya, kadang kita bawa nama profesi pun sama seperti itu gitu loh. Bebannya beda tapi. Karena gue juga bos dulu kan pon juga 2012. Ya sama, bulan puasa itu nggak malah Nggak excuse ya? Iya, malah tetap latihan, malah justru gue dulu 2 kali loh. Waduh, Nggak tahu. itu lebih parah lagi, itu lebih parah. Benar, gua nggak bohong 2 kali. Lagi sore. Pagi itu mulai jam 7 pagi. Mm-mm. Jam 7 13 tapi pagi. batal ya. Ntar dulu. Oke. Bercanda iya. Oke, sorry. Pagi mulai. Itu antara jam 10 ke jam 11 selesai. Berapa jam? 3 jam lah misalkan kita ngumpulkan. Itu istirahatnya mulai lagi itu antara jam 3 jam 4 sampai maghrib. Ya sekuat-kuatnya kita sebagai atlet atau manusia ya namanya diporsir begitu kan ya tetap batal, kita tidak puasa gitu loh. Tidak puasa gitu loh. Tapi ya mau bagaimana ya, kita tuntutan juga, kita juga disebut sebagai atlet juga, Islam juga kan. Jadi ya sekuatnya, yang kuat puasa, yang tidak kuat ya Bisa. buka, tapi nanti ya diganti. Tapi itu dilema juga ya, Iya, dilemanya dilema gini. juga sebenarnya. Ya memang beda cabang, beda metode sih ya. Ya. Beda metode. Dilemanya beda apa? cara. Jadi kan mungkin ini nanti akan jadi pro kontra gitu ya. Ya kenapa orang puasa dikasih latihan 2 kali gitu ya kan? Nah itu kan kebijakan ada dikembalikan ke masing-masing pelatih, Pelatih. masing-masing cabang olahraga gitu kan.
Tapi ya itu tahun berapa? 2012 ya? 2012. Oh iya. Sekali doang Kayaknya, sih. oh iya. Kesini-sininya sih kayaknya udah mulai Oh, dirubah bisa-bisa. dengan pola latihan pintar ya, Iya, smart iya, training. iya, Jadi iya. bukan lagi hard training. Kalau dulu sebelum sport science itu mulai booming di Indonesia, mungkin semua orang tuh latihannya gila-gilaan, Gila-gilaan. gitu kan. Nah sekarang gila-gilaan tapi dengan cara yang lebih smart, gimana caranya gitu ya Lebih kan. modern kali ya. Sekarang. Iya. Iya, memang Jadi semakin tetap masih bagus. bisa latihan, tetap bisa puasa. Iya. Kayak pemain-pemain bola itu yang ganteng-ganteng. Lah, Emang enggak kita ganteng apa Boy? Siapa sih yang Islam? Karim Benzema ya. Muhammad Salah. Nah, ganteng-ganteng tuh mereka Muhammad Salah. pasti, dan itu mereka pada puasa juga. Nah, Jadi, maksudnya Pogba gini. juga. Pogba juga Islam. Pas kita ngelihat public figure yang kita idam-idamkan, terus mereka hebatnya sedunia gitu kan, terus tetap menjalankan puasa, itu kan jadi penyemangat juga buat kita gitu, Motivasi ya. Kalau misalkan di masa-masa kejuaraan di luar Indonesia tuh kan lagi puasa. Pas puasa. Pernah nggak sih? Aku pernah sekali Lagi waktu kejuaraan tuh itu puasa. Kita bertanding lagi puasa. puasa sampai lebaran di sana. Berapa lama Kak? Berapa lama? Lebaran. Jadi totalnya sekitar kurang lebih 2 minggu lah ya. Oke, cerita minggu pertama. 2 minggu dari mulai perjalanan lah ya, gitu kan, dari mulai perjalanan, terus masih puasa gitu kan, terus sampai ke waktu itu di Daegu kejuaraan dunia Korea. Korea, Wow. iya di Korea. Kim Jong Un dong. Eh, Korea Utara. Oh bukan, ini Korea mana dulu nih? Seoul. Nah, abis itu kita tetap jadi waktu itu aku juga sama, sehari aku puasa, sehari aku Nggak puasa. ya Free. nggak puasa karena itu tuh kejuaraan dunia gitu kan. Jadi saya pikir gini, oke, saya mungkin harus berdamai gitu kan ya, walaupun maunya tetap bisa puasa tapi ada kewajiban juga. Iya, Dan benar. sementara kan ibaratnya ya Allah tetap ngasih Keringanan. keringanan, bisa diganti nanti pada saat balik lagi ke Indonesia gitu kan. Iya, Nah jadi itu sehari puasa sehari enggak kayak gitu kan. Itu beberapa hari sebelum Lebaran. Jadi sampai Lebaran pun aku di sana gitu kan. Jadi ceritanya gini. Mana itu ya? Pas tanding aku nggak puasa ya, dan alhamdulillah bisa tetap nggak sampai memecahkan rekor nasional, tapi session best di tahun itu terbaik juga gitu kan waktunya. Tapi setelah selesai puasa kan, selesai tanding, itu beberapa hari kemudian itu Lebaran Lebaran di di sana juga? sana. Iya gitu Rame kan. itu ya? Rame di sana. Jadi nah kita dikasih sama kedutaan Indonesia dikasih tahu kalau misalkan ada yang mau sholat id, ada tempatnya di agak jauh lah ya, gitu jauh dari perkampungan atlet pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, pokoknya saya minta ke pelatih saya, ayo kita pengen banget bisa sholat id gitu kan ya. Sholat gitu. id di negeri orang ya? Iya, gitu. Iya, Kebetulan benar-benar. pas Benar. banget disiapin gitu ya tempatnya. Oke, pas hari Lebaran kita yang pertama kita naik sepeda kan dari perkampungan atlet gitu yang segitu luas, naik sepeda sampai ke stasiun. Karena emang kita disiapin sepeda ya, boleh pinjam. Habis itu kita naik sepeda bertiga kalau berempat waktu itu. Pelatih satu, manajer satu, atlet dua gitu kan. Jadi kita berempat naik sepeda sampai ke stasiun kereta api. Habis itu kita kunci sepedanya, langsung naik kereta api sampai ke kota. Jauh banget ya? Jauh banget ya? Indah banget itu loh ya. Dari kota gitu kan, baru naik taksi ke tempat sholat id itu. Pas nyampe, baru kedengeran ada takbiran. Ya ampun, baru berasa, oh ini ya baru berasa hari ini Lebaran gitu kan. Terus itu baru pada berdatangan orang-orang Indonesia yang jadi TKI, TKW di Korea. Semua kayaknya menuju ke tempat itu, ke lapangan itu, dan ratusan orang udah berasa kayak di Indonesia juga. Banyak banget berarti ya? Banyak banget Terus ya. makan ini enggak Kak? Hmm? Makan Ketupat. ketupat. Nah, jadi kan Ada gini, yang jual kan di sana ya? ya, setelah selesai sholat gitu kan, kita kan jalan keluar, makan apa nih, kita nggak punya ketupat gitu kan. Di pinggir Sana jalan apa tuh? ada yang jualan topoki, itu topoki nggak makanan Korea. Nggak tahu. Iya bentuknya, bentar lah. Nggak belum pernah ke sono. Bukan tadi sombong. Kita di Belum pernah. Sorry ya, kita belum pernah. masa nggak pernah. It's the motherfucking Eagle Double G. Itu enak
baru tahu. Topok Kita biasanya Topoki. makan ketoprak, kita ayam. dibilang orang loh, pasti gimana? Jadi kan Emang bener sih, emang bener. enggak, ada yang jual topoki di pinggir jalan pakai mobil gitu kan, pakai mobil terus dia jualan. Habis itu kita datang. Kita kan takut juga ya, maksudnya Halal. takut nggak halal, gitu kan? Jadi kita lihat, kita tanya dengan bahasa yang seadanya, si mbaknya seadanya. Bukannya bahasa Inggris. Ya tapi kan penjual itu kadang-kadang nggak bisa juga pakai bahasa Inggris. Biasanya penjual tuh udah Enggak, pasti banget. pas itu penjual yang di mobil-mobil biasa kayak gitu, jadi kayak dagang kaki lima lah kalau di sini ya kan. Terus kita nanya, maksudnya intinya ini apa gitu kan? Terus dia bilang ikan semua banyak kan dari ikan kayak gitu. Oh, oke ya udah. Halal dong. Ya kan? Pede lah. Ya ampun, gitu kan. Kita nggak punya ketupat. Waktu itu belum ada Instastory sih. Padahal Masih bisa masih seru. jadul berarti ya. Iya. Facebook mungkin ya. Ah, Facebook bilang dulu makan zaman di Facebook. toko. Tapi Facebook juga kan belum ada story, cuma update status. Iya, doang. update status. Gitu. Kan pada saat tanding tuh aku jarang ya bisa kayak gitu, kayak nggak terlalu ini aja gitu kan. Baru sekarang dia coba kalau dulu update gitu kan. Itulah kayak gitulah jadi. Tapi emang kalau ke mana, ke luar negeri ya kita kadang kesulitan cari makan. Cari makan kak, gimana Iya. kak? Tolong cerita kak. Aku pertama kalinya itu ya itu yang pertama kesulitannya karena banyak yang nggak halal ya, susah cari Kalau apa Facebook gitu kayak iya tetap gitu yang dicari. oh itu Yang pertama kan alasannya Yang karena food, yang food ya. Habis itu kadang-kadang kita nggak cocok sama makanannya gitu kan. Jadi Oh apa iya, coba? emang susah. Aku kalau tanding kemanapun bawa ini dong, rice cooker. nggak kegedean. Nggak, sumpah. Beneran kak? Iya, yang gede gitu kan. Aku biasanya sama tim kan gitu kan. Jadi ada satu koper itu yang isinya rice cooker, terus abon, bawang goreng, Sambal terasi. sambal, Tapi nggak basi dan tuh. lain-lain. Nah, Kayak sambal gitu emang nggak basi. ya ini maksudnya saus. Oh, Oh, saus. Iya. saus. Saus kecap gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya gini, kalau kan apalagi yang udah pas aku master gini kan, kita selalu cari yang low budget lah, gimana caranya gitu kan. Tapi di samping Mahal. itu juga jam berapapun di sana ada nasi ataupun enggak gitu kan, tetap aja ibaratnya kita lidah Indonesia gitu kan ya, harus ada Nasi. nasi gitu kan. Ya. Aku harus ada nasi gitu kan. Ya jadi bawa rice cooker. Setelah itu mah nasi sama apapun gitu udah oke lah, yang penting ada masuk nasi dulu gitu. Jadi aku bawa rice cooker. Gede banget. Bawa beras juga. Beras mah di sana juga banyak sih kayak biasanya. Oh, ada ya? Tapi bawalah buat pas baru hari pertama datang gitu, misalkan sedikit udah bisa langsung masak nasi dan lain-lain. Lihat banget ya. Iya benar. Tapi ya bener Tapi sih, kalau di susah. sana kan biasanya tempat makan suka ada apa kayak halalnya gitu. Enggak. Iya. Jarang nyoba. Ada juga. Karena suka nggak jelas ya makannya apa gitu. Cuma Padahal halal tapi nggak jelas gitu. Ya. tetap apa ya itu dia kayak gitu. Tapi pastilah paling enggak kita datang ke restoran Arab atau Malaysia atau Korean food, Asian food gitu pasti ada halalnya kayak gitu. Tapi kalau Atau- makan di mana di sana tuh ya kan pakai mata uang sana ya. Jangan sekali-kali lu convert ke rupiah. Sakit hati. Jangan. Gila, mahal Jangan. banget. Mahal banget. Terus sekali makan bisa 80.000. Itu kalau di sini mantep lah. Soalnya 80.000 tuh, guys. Aduh, Aku jangan kayak sekali-kali gitu. sakit hati, Lu beneran. ke Malaysia. Apalagi kalau belanja ya kan. Jangan, jangan, aduh, udah deh. Lupain maksud aku gitu kan. Kalau cewek ya beda, kalau cowok ya, kalau cewek belanja aja tapi lupain gitu. Jangan Jangan di convert pokoknya. Kalau di convert udah deh. Sakit hati lu, ah, gila nih. Gue Iya, makan iya. kayak gini doang, di sini kayak warteg 80.000 lu. Kalau dirupiahin gila kan. Jangan. Aduh. Tapi ini ya maksudnya seru lah gitu Iya kan. pengalaman ya, seru banget. Iya emang seru banget kalau itu seru sih pengalaman. Apalagi yang kayak oh iya waktu itu waktu yang lebaran di sana itu gitu kan, pas baliknya abis itu makan topoki balik lagi ke atlet village gitu kan, ketemu lagi di situ ada atlet-atlet dari Malaysia dan lain-lain pada pakai kopea gitu masuk ke ruang makan kayak oh Kopea iya itu ya dia emang Islam. iya ada banyak juga negara-negara iya, Islam iya. gitu kan, ternyata aduh oh iya ya senang banget gitu kayaknya apa ya terharu lah gitu ya kan.
Jadi bukan aku aja gitu, banyak juga teman-teman gitu ngerasain dan ya tetap justru kita jadi saling menyapa dan lebih deket lagi kayak gitu. Itu habis lebaran langsung back to Indonesia? Masih 2 hari lagi kayaknya. Temen Dari aku, itu pertandingan atau emang free day? jadi kan pertandingannya itu 1 minggu. Nah jadi aku sebelum lebaran, temen aku tuh tandingnya sesudah lebaran. Oh, jadi kita Dia tuh nungguin nunggu ya? Iya, dia tanding. mas gua Iya. gitu sih kalau kontingennya. Iya. Iya benar-benar. Jadi kita yang udah duluan udah tenang gitu, habis itu tinggal liburan deh. Nonton. Tapi ya setenang apapun kalau pas lagi pertandingan aku tuh nggak bisa yang terlalu jalan ke sana sini gitu kayak Oh iya, kalau kita belum bertanding, belum selesai, nggak bisa. setelah selesai Gue pun juga, aku nggak terlalu gue juga bebas gitu. gitu. Gue juga gitu kalau misalnya belum main, aku belum apa ya tetap fokus aja. Iya, ya. Tapi kalau setelah itu udah bebas sih mau Kayak itu ngapain. masalah cuma belum turun aja duit bonusnya jadi males kemana-mana. Enggak ya, kalau kita bawa nama daerah atau negara tuh Ada uang saku. uang Ada saku uang tuh saku. intensnya tuh tepat gitu. Kalau gue masih daerah sih. Karena nggak boleh, dia nggak boleh ditelat-telatin karena dia lagi masa pertandingan. Iya. Menjelang pertandingan, lagi pertandingan tuh harus tepat, harus tepat. Sugeng gimana? Oh, Pelatih ya? Pelatih sih, karena kebanyakan tempatku nanti kan non-muslim kan, jadi nggak pada puasa. Anak-anak kecil lagi, minumannya masih dingin, gelap. Masih pagi jam 9. Tambahan pahala itu. Terus tambah dia bawa cemilan gitu-gitu. Makan depan dulu lagi ya, makan depan dulu ya. Terus ini sering Nanya nggak dia? mending. Coach mau nggak gitu? Gue dibeli minum, jadi gue kan, mungkin orang lihatnya looks gue nggak kayak orang muslim gitu. Oh iya. Gue sering banget. Maksudnya matanya sipit ya? Jadi gue pernah tanding di Bandung dibawain nasi yang isinya daging babi gitu. Jadi pas gue liat wah, nasi hainan gitu kan, jadi kayak daging potongan. Ini kayak gue akrab nih, teman-teman gue kan banyak yang kan kayak gitu akhirnya. Oh iya. Gue suruh anak gue coba kamu makan. Itu apa enggak? Oh enggak, oh sini daging deh. Oh boleh. Iya. Sorry gue tapi gue pernah juga pengalaman kayak gitu bos. Waktu gue ke Singapura nih, emang nggak tanding sih, jalan aja nih kan. Kan memang susah makan, kan ada Burger King ya, Burger King kita. Oh, iya. Di situ ada burger beef bacon tuh kan, beef bacon tuh babi kan masalahnya. Tapi kalau di Indonesia kan beef bacon enggak. Iya. Bukan babi kalau di Indonesia. Ya akhirnya karena gue sering beli di Indonesia beef. Akhirnya gue pesen dong beef bacon, temen gue, wah ikut aja lah katanya. Pesen juga set. Terus itu makan udah habis. Beef bacon bukannya babi ya? Enggak, di Indonesia nggak ada babi kata gue gitu. Beef bacon mah gue sering pesen tuh di Indonesia beef bacon gitu kan. Kita kan lagi di Singapura. Oh iya juga ya. Lu searching nggak? Enggak lah, kan gue taunya di Indonesia kan beef bacon kan nggak ada babi. Jadi gue ikutin dong di sana. Juga beef bacon nih. Makan habis. Enak. Ya enak. Ya udah intinya enak kan enak. Oh nggak apa-apa, kita kan nggak tahu ya kan, kita kan biasa di Indonesia beef bacon tuh nggak ada babi, kita lupa lah udah beli gitu. Ya udahlah nggak apa-apa lah gitu kan, akhirnya dimakan juga habis. Gila pengalaman juga tuh. Jadi Tapi waktu melatih itu aku dikasih minum terus, jadi kan aku Oh, ngelatih iya. weekend ya. Kalau yang lagi pagi tuh di Jets itu aku ngelatih pagi. Itu ada satu orang tua tuh ngasih setiap habis latihan ngasih pokari beneran dia habis ngelatih biasanya emang Dia- banyak orang-orang baik sih orang tua Dia nggak ini, nggak tahu kalau lu Islam. nggak tahu Nggak lu kasih tahu. nggak tahu Nggak lu kasih tahu. cuma akhirnya pas beberapa kali kan biasanya di hari-hari biasa gue dikasih ya nggak puasa tuh di hari-hari nggak puasa tuh gue dikasih dan gue langsung gue minum. Dia bingung, coach kok tumben nggak langsung minum, saya puasa. Aduh maaf coach, maaf. Ya bu nggak apa-apa, lumayan buat bukaan. tapi ini ya maksud aku dibebasin aja ya gitu, maksudnya nggak gara-gara misalkan coachnya puasa terus anak buahnya jangan minum ya, nggak Oh, gitu kan. Nggak boleh lah kayak gitu ya. Kan aku kuat iman kak. Aku Iya, lemah hati, jadi kuat iman. maksudnya Nah, soalnya dulu saya juga, pelatih saya dulu kebetulan non muslim gitu loh, kita atlet semua muslim, jadi dia juga nggak ngomong kayak gitu juga gitu. Tapi Iya. terserah mau puasa mau enggak terserah, itu nanti urusan kita gitu. Ayo balik lagi ke Gitu, atletnya ya, itu. kita. Makanya maksud aku jangan sampai begitu ya, jangan sampai karena kita puasa terus kita mengharuskan juga orang lain untuk menghargai kita, nggak usah gitu ya kan. Kan Soalnya keimanan kita itu dikembalikan ke sendiri kita aja, masing-masing betul, ya kan. Jadi terlalu lebay ya kayak. Ada orang yang makan di depan kita terus kita abis itu kita komplain gitu. marahin gitu kan, nggak menghargai loh. Iya, dia kan nggak puasa. Nggak puasa gitu. Jadi Ya, kita mereka
menghargai kita. ya udah kita juga menghargai orang yang tidak berpuasa Ya. gitu kan. Iya, betul. Lebay jadi kayak Iya. kalau orang makan depan kita Tapi terus kita suka marahin kepancing dia. ya, tapi pas dipikir-pikir lagi iya ya kan, ya udah yang puasa ya puasa, yang Iya, enggak ya iya, enggak iya. gitu ya kan. Jadi Ya saling udah menghormati ya. justru yang toleransi itu di situ ya kan. Iya. Bukan berarti yang tidak puasa harus selalu menghormati yang puasa, tapi kita juga yang tidak puasa ya kita menghormati yang tidak puasa gitu Iya, kan. iya. Oke, emangnya kalau udah ngobrol nggak terasa. Terasa. Nggak terasa. Udah hampir mendekati maghrib, mendekati Lagi. buka puasa. Intinya kita selama puasa ini harus tetap produktif, Siap. tetap aktif, Betul. tetap jaga kesehatan, tetap Jaga olahraga gitu ya. Ya, Dan jangan kebanyakan tidur ya. Benar, jangan tidur itu bikin lemes katanya ya. bikin sakit badan juga. Olahraga, kalau bingung mau olahraga apa, ada video kita sebelumnya. Oh, iya. Jangan lupa ditonton tuh Nonton itu. tutorial. Iya, oke. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya Yap. di channel. SKND TV. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.